Ragam aplikasi komunikasi data. Tugas Pak Bahun. Kelompok kami beranggotakan 3 orang yaitu Yulia Erika, Azahra Restu, Elisa Dika. Lanjut ke topik dan selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau data dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui saluran komunikasi tertentu. Tujuan dari komunikasi data adalah untuk memungkinkan perangkat atau sistem berkomunikasi dan berbagi informasi dengan cara yang efektif dan efisien. Ada banyak jenis teknologi yang digunakan dalam komunikasi data, seperti jaringan komputer, internet, telepon seluler, dan banyak lagi. Teknologi ini memungkinkan pengiriman data dalam bentuk suara, teks, gambar, dan video. Kemudian model komunikasi data. Model komunikasi data adalah suatu cara untuk menjelaskan bagaimana informasi dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain melalui jaringan komputer. Komunikasi data dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama komunikasi data simplex. Untuk komunikasi data simplex, biasanya metode simplex ini dimanfaatkan oleh teknologi seperti televisi dan radio. Konsep ini bisa diterapkan pada metode broadcasting penyiaran televisi dan radio, di mana satu sumber memberikan informasi kepada pendengar, penonton saja. Namun dari pihak pendengar, penonton tidak dapat berkomunikasi atau memberikan informasi secara langsung melalui jalur tersebut. Inilah gambar dari komunikasi data simplex. Kemudian yang kedua, komunikasi data half duplex. Untuk metode ini memungkinkan komunikasi antara dua belah pihak, yaitu pengirim dan penerima dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Contoh alat komunikasi yang memanfaatkan metode half duplex adalah walkie-talkie, di mana satu penggunanya harus menekan tombol dahulu baru kemudian berbicara, sementara pihak yang lain mendengarkan. Intinya, kedua pengguna walkie-talkie ini, pada satu waktu hanya satu pihak yang dapat berbicara sedangkan pihak yang lain hanya bisa mendengarkan saja. Apabila keduanya mencoba berkomunikasi secara bersama-sama, dalam artian mereka mencoba berbicara secara bersamaan, maka akan terjadi collision, tabrakan. Inilah gambar dari komunikasi data half duplex. Yang ketiga adalah komunikasi data full duplex. Untuk metode ini memungkinkan komunikasi antar kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dan dalam waktu yang bersamaan. Alat komunikasi yang menggunakan metode ini adalah telepon, handphone, dan sebagainya. Umumnya alat yang memanfaatkan metode komunikasi ini menggunakan dua jalur komunikasi. Inilah gambar dari komunikasi data full duplex. Kemudian, komponen komunikasi data, ada 5, yaitu, pengirim, penerima, pesan atau data, media pengiriman dan protokol. Lalu, karakteristik dasar komunikasi data, ada 4, yaitu, pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan jitter. Setelah itu, teknologi jaringan komunikasi dibagi menjadi 3, yaitu, yang pertama, adalah transmisi. Transmisi adalah proses membaca informasi antar endpoints dari dalam sistem atau dalam jaringan. Sistem transmisi yang sekarang menggunakan 4 buah medium transmisi berikut: kabel tembaga,
kabel serat optik, gelombang radio, cahaya pada ruang bebas misalnya inframerah. Kemudian teknologi telekomunikasi yang kedua adalah switching. Adalah suatu teknologi digunakan pada switch untuk menghubungkan, main switch, panggilan, peta jaringan telepon, mengarahkan atau men-forward paket dari suatu link ke link yang lain. Lalu, teknologi jaringan telekomunikasi yang ketiga adalah signaling. Signaling adalah mekanisme yang memungkinkan entitas yang berada dari dalam jaringan untuk membentuk, mempertahankan dan memutuskan suatu sesi di dalam jaringan. Proses signaling dilaksanakan menggunakan suatu sinyal atau pesan tertentu. Contoh, ketika kita mengangkut handset telepon untuk melakukan panggilan akan terdengar nada panggil, dial tone. Dial tone mengindikasikan bahwa sentral telepon siap menerima informasi nomor yang dituju. Maatur suwun. Cekrek cekrek cekrek.